Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polres Klaten, Polda Jawa Tengah menggelar panen raya jagung kuartal 4 tahun 2025 di lahan perhutani Duku Batilan, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Salam presisi. Mohon izin dilaporkan pada hari Kamis 8 Januari 2026, Polres Klaten menggelar kegiatan panen raya jagung kuartal 4 tahun 2025 di lahan perhutani Duku Batilan, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional dan menjaga ketahanan pangan daerah. Kegiatan panen raya jagung ini dipimpin langsung oleh Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo AP dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi terkait, perhutani, Perum Bulog, serta kelompok tani. Panen raya juga terhubung secara nasional melalui Zoom Panen Raya Jagung Serentak. Kapolres Klaten menyampaikan bahwa panen raya ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung program swasembada pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, ketahanan pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Polres Klaten juga mendukung penyerapan hasil panen jagung oleh Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian pasar bagi para petani. Panen raya jagung ini berlangsung aman dan lancar sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada para petani yang berperan aktif mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Dari Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko, memimpin langsung panen raya jagung serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional yang dilaksanakan di Desa Manula 1, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, pada Kamis 8 Januari 2026. Pemirsa, hari ini Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama dengan para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati Kabupaten Kupang beserta dengan Forkopimda melaksanakan panen raya serentak jagung kuartal keempat tahun anggaran 2025. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sepanjang tahun 2025, Polda NTT berhasil mencatat pencapaian signifikan dalam program ketahanan pangan melalui kerjasama Polri, pemerintah daerah, Bulog, dan kelompok tani. Produksi jagung di wilayah NTT mencapai puluhan ribu ton, dan hal ini memperkuat posisi daerah ini sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Menurut data dari Polda NTT, bahwa program ketahanan pangan Polri di NTT telah menjangkau hampir seluruh wilayah Polres jajaran sepanjang tahun 2025, yakni mencapai 10 hektar dengan total hasil produksi sekitar 19.500 ton jagung. Produksi jagung tersebut tersebar di 21 Polres jajaran Polda NTT dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat, Alor, dan Kabupaten Kupang. Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebagai penyumbang produksi tertinggi dengan hasil panen mendekati 10.000 ton jagung. Dan berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, program Polisi Cilik Sekolah Rakyat Kota Pasuruan menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berasal dari latar belakang sekolah dan agama yang beragam, tim Pocil tampil memukau dengan atraksi baris berbaris yang disiplin dan penuh semangat kebangsaan. Program ini digagas Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara melalui penyusunan buku pedoman polisi cilik sebagai sarana pembinaan karakter sejak usia dini. Dengan persiapan intensif selama 3 minggu, Pocil Sekolah Rakyat dipercaya tampil dalam agenda nasional. Puncaknya, mereka menunjukkan kebolehan di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi tinggi, bahkan Komandan Peleton Pocil menerima beasiswa pendidikan dari Presiden Republik Indonesia.
Dari Kota Pasuruan, polisi cilik sekolah rakyat membuktikan semangat dan disiplin mampu mengantarkan generasi muda menuju panggung kehormatan nasional. Dari tim liputan Humas Polres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kemeriahan kompetisi bola voli Pro Liga 2026 meramaikan suasana kota Pontianak. Memasuki hari terakhir pekan pertandingan di Gor Terpadu Ayani pada Minggu 11 Januari 2026, ribuan penonton memberikan dukungannya terhadap tim Putri Jakarta Popsivo Polwan. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gor Terpadu Ayani Pontianak, di mana pada hari ini Minggu tanggal 11 Januari 2026 merupakan hari terakhir dari pelaksanaan Pro Liga 2026 putaran pertama di Provinsi Kalimantan Barat. Yuk sama-sama kita lihat antusias dari para penonton. Fokus perhatian penonton tertuju pada performa gemilang tim Putri Jakarta Popsivo Polwan. Sejak siang, tribun penonton telah didominasi oleh pendukung lokal yang datang dari berbagai penjuru Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan moral bagi tim Korps Bayangkara tersebut. Gelaran Pro Liga 2026 di Pontianak ini tidak hanya menjadi ajang prestasi, tetapi juga momentum penguatan kedekatan Polri dengan masyarakat melalui olahraga. Aktivitas olahraga Pro Liga 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet voli baru di Kalimantan Barat. Selain itu, Gor Terpadu Ayani yang menjadi venue utama pun terbukti representatif dalam penyelenggaraan ajang skala nasional dengan standar internasional. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bukti Novita dari Bitumas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Di informasi lainnya pemirsa, Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha meresmikan perumahan bersubsidi Gria Arkana di Kelurahan Mangunjiwan yang diperuntukkan bagi anggota Polri, pegawai negeri sipil pada Polri, serta masyarakat umum. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha pada Sabtu 10 Januari 2026. Pembangunan Gria Arkana dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT Cahya Gelagah Wangi, perusahaan yang bergerak di bidang properti. Hingga saat ini sebanyak 55 unit rumah bersubsidi telah terjual, rampung tahap pembangunan, dan siap huni. Dalam sambutannya, AKBP Ari Cahya Nugraha menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan perumahan yang telah lama dicanangkan tersebut. Pembangunan perumahan bersubsidi Gria Arkana merupakan wujud implementasi kebijakan Kapolri dalam menyediakan hunian layak bagi anggota Polri, sekaligus bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan personil. Perumahan ini berlokasi di Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak. Dari Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Banten menggelar upacara peringatan Hari Jadi Polda Banten ke-22 tahun 2026 yang berlangsung di Aula Serbaguna Polda Banten pada Senin 12 Januari 2026. Upacara peringatan Hari Jadi Polda Banten ke-22 dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, serta dihadiri Wakapolda Banten, para pejabat utama Polda Banten, Kapolres jajaran dan seluruh personil Polda Banten. Dalam sambutannya, Kapolda Banten menyampaikan bahwa selama 22 tahun, Polda Banten terus tumbuh dan berkembang, menghadapi berbagai tantangan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kerja keras, dan loyalitas dalam menjaga Kamtipmas serta memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat Banten. Kapolda Banten juga menekankan pentingnya komitmen moral personil melalui nilai disiplin, keterbukaan, loyalitas, dan keikhlasan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, Kapolda Banten memaparkan sejumlah program unggulan yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memperkuat upaya preventif serta preventif. Di akhir kegiatan, Kapolda Banten memberikan penghargaan kepada 2 personil Ditpam Ovit Polda Banten atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkoba seberat 5 kg pada tahun 2025 lalu.
Peringatan ini menjadi momentum penguatan komitmen Polda Banten dalam mewujudkan situasi keamanan yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Banten. Dari Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.